yang maaf. Iya, saya sudah memaafkan, tapi tetap nggak bisa lupa. Memang masuk ke alam bawah sadarnya wanita ya itu. Saya bisa membayangkan ya kapasitas memori bapak-bapak sama ibu-ibu itu lebih besar mana. Itu nanti di otak itu nanti akan saya sampaikan juga kapasitasnya seperti apa dan sebagainya. Termasuk itu bagaimana menyikapinya. Otak tengahnya ibu-ibu itu lebih tebal, artinya mampu menyeimbangkan antara kebutuhan-kebutuhan logika sama emosional itu bisa menyeimbangkannya. Pengaruhnya nanti seperti apa? Pengaruhnya itu menjadi itu menghadapi situasi-situasi tertentu itu biasanya lebih tenang, kecuali kepada anak peristiwa-peristiwa yang mengandung zat emosional, misalnya anak. Kalau anaknya sudah misalnya sakit dan sebagainya itu sudah nggak sempat mikirin pengajian, nggak sempat mikirin karir, nggak sempat. Pokoknya saya pengen tahu dari anak deh. Ya memang cara ininya otak, cara kerja otaknya seperti itu. Nah ini yang pengen saya sampaikan, nanti mungkin sedikit saja, tapi nanti kalau ada dialog-dialog saya akan sangat senang hati. Nah ini seperti ini. Wanita itu mudah memaafkan. Kalau bagi saya tidak mudah juga sih. Bisa. Istilah saya mungkin lebih seperti itu. Cuman ini karena dari buku ya saya copy master ya. Wanita itu bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Pasti bapak ibu sekarang pasti punya cerita-cerita seperti itu. Dulu perasaan sudah selesai kasusnya, tapi masih diungkit-ungkit terus. Ini dia ibu-ibu ya. Karena ilmu yang saya baca seperti itu. Berikutnya ini Bapak Ibu saya mudah-mudahan sudah tahu maksudnya ya. Ya Pak Badan sudah langsung tersenyum, langsung tahu maksudnya. Apa malah? Ya. Jadi ini ada huruf-huruf yang disampaikan oleh wanita. Anggap aja ini kata-kata yang disampaikan oleh wanita itu gambarannya seperti itu. Nah itu kalau yang dijadikan sasarannya pasangan hidupnya sampai termehek-mehek gitu ya. Nggak apa-apa, ini karena ini hal-hal seperti ini nanti perlu kita pahami. Ada sebuah riset yang mengatakan seperti ini. Kebutuhan mengucapkan kata-kata itu bagi laki-laki itu hanya 4 sampai 7 ribu kata-kata per hari. Tapi kalau wanita kira-kira seperti apa? Lebih banyak. Kalau wanita hasil riset menunjukkan itu antara 16.000 sampai 21.000 per hari. Bayangkan, yaitu gambarannya seperti ini. Ya, wanita karena ininya tadi yang saya sampaikan rasa, kalau sudah emosional itu semuanya tidak bisa ini, kerja nggak bisa, mengeluarkan kata-kata nggak bisa. Tapi nanti saya punya gambar, wanita hanya bisa menangis. Tetapi menangis itu bukan negatif ya, bukan sesuatu yang konotasi negatif ya. Justru menangis itu menjadi sebuah senjata bagi wanita. Kalau sudah wanita menangis, pria mana yang tega untuk melihat air mata wanita? Ya Allah. Ya nanti gini loh. Jadi ada kondisi ini kalau langsung emosional seperti itu ya. Jadi nanti gini, karena wanita itu membutuhkan kata-kata itu 20.000 per hari. Nah, bapak-bapak yang suatu saat punya pekerjaan, istrinya tidak kerja, nanti ada resiko. Resikonya seperti apa? Kalau bapak-bapak di kantor kan sudah mengeluarkan instruksi, sudah menyuruh anak buah dan sebagainya, sudah kerja dan sudah mengeluarkan mungkin 9.999 kata di kantor. Ya. Tinggal untuk menggenapi 7.000 di rumah, dia tinggal membutuhkan 1 kata. Mah. Sudah tahu maksudnya ya. Maksudnya itu ya ini gitu ya, nggak tahu, masing-masing orang punya kode sendiri-sendiri. Nah, repotnya adalah seperti ini, kalau istrinya tidak kerja, nanti sampai rumah itu istrinya baru memulai kata-kata dari 1. Bayangkan nunggu sampai 21.000 gitu, 20.000 ya.
tring. Ya Allah, ini ngapain? Belum apa? Itu bagi laki-laki kadang-kadang sebagian punya perasaan seperti itu. Nah, repotnya lagi Bapak Ibu sekalian ya, wanita itu sudah mengeluarkan 20.000 kata-kata dalam sehari. Itu kadang-kadang wanita tidak bisa membedakan intonasi pada saat emosi atau tidak, itu ya pokoknya mengeluarkan kata-kata. Karena kalau di psikologi itu seperti apa ya, kebutuhan emosional seorang wanita. Ya pokoknya mengeluarkan kata-kata terus itu kadang-kadang tidak, karena itu kadang-kadang tidak bisa berpikir panjang apakah kata-katanya itu menyakitkan atau tidak. Mohon izin kalau pendapat saya salah. Artinya apa? Kadang-kadang wanita itu pada saat egonya yaitu tadi dibiarkan seperti itu, kadang-kadang yaitu kadang-kadang menyinggung perasaan suami, kadang-kadang tidak terlalu dipikirin karena memang kebutuhan emosional seorang wanita seperti ini, mengeluarkan kata-kata. Nah, bagi kaum bapak-bapak nanti minta tolong karena ini kebutuhan emosional wanita itu seperti dari itu melampiaskan emosi aja. Nah, barangkali saran dari para ahli untuk bapak-bapak, jangan biarkan air mata wanita yang merusak orang lain. Itu yang repot Pak. Enggak, maksud saya itu ya, ada kasus-kasus itu ya, ini kasus-kasus ya. Orang kalau bapak-bapak punya ini ya teman kantor wanita itu kalau terbiasa curhat dan sebagainya itu kan kebutuhan emosional memang, kebutuhan psikologis wanita seperti itu ya. Bayangkan kalau kondisi seperti itu kan dia berarti ada kebutuhan emosional. Kalau di rumahnya dia tidak bisa curhat, akhirnya curhatnya kepada orang-orang di kantor. Nah itu ada resiko itu. Kasus-kasus selingkuh biasanya dimulai dari hal-hal seperti itu. Nah itu juga dari curhat dan sebagainya. Nah ini barangkali perlu dipahami. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang di kantor ada hubungannya dengan SDM ya boleh. Kita kalau di komunikasi kan kita belajar itu ya bagaimana menjadi pendengar yang baik. Dengerin dulu aja, tapi kembalikan kepada konteks perusahaan, kembalikan pada konteks kantor dan jangan diikuti terus. Saya termasuk yang kebetulan ada bahan training sih, jadi terlalu sering bagi saya itu peserta diklat murid-murid saya itu curhat dan curhatnya kadang-kadang sampai kepada hal-hal yang sensitif banget gitu. Karena mereka ya itu tadi nanti kan ada kondisi seperti ini ya. Apa yang pernah saya baca itu wanita itu sampai kapanpun ini ya mencari perlindungan kepada laki-laki. Alhamdulillah kalau di sini wanita-wanitanya punya perlindungan laki-laki ya. Bayangkan kalau ibu-ibu yang sudah ditinggal ini suaminya terlebih dahulu atau bubar dan sebagainya itu pelampiasan emosinya jadi tanda tanya melampiaskan curhatnya itu kemana gitu. Karena wanita itu pada dasarnya selalu mencari perlindungan laki-laki, itu istilahnya adalah Cinderella Compact Syndrome. Sampai kapanpun wanita itu butuh perlindungan laki-laki. Nah, sifatnya laki-laki nanti akan ada kondisi-kondisi yang mampu melindungi wanita berdasarkan situasi otaknya. Nah, ini kondisinya seperti itu ya, ya. Nanti kalau sudah ini jangan biarkan air mata wanita yang merusak orang lain. Kita yang menampung gitu. Pasangan hidupnya yang menampung, jangan dibiarkan orang lain. Belum punya pasangan saya Pak. Ya makanya kan supaya nanti lebih persiapan gitu. Karena cerita-ceritanya sudah punya kalau, sudah punya ini, sudah pengen dan sebagainya. Insya Allah itu juga nanti memudahkan. Amin. Sangat termotivasi. Ya ini kalau positif thinkingnya nanti seperti itu. Kalau wanita mengeluarkan kata-kata banyak itu anggap aja seperti ini. Perempuan cerewet itu menunjukkan pribadi yang cerdas dan pantang putus asa karena tidak mudah menjadi cerewet. Tidaknya harus hafal ribuan kosakata dengan variasi kalimat yang berbeda-beda. Wanita cerewet itu memiliki kemampuan motorik yang luar biasa. Motorik itu ya pergerakan dia. Kan kalau dari segi ini ya Pak ya, neuroscience itu nanti ada kondisi itu bersatunya pikiran, ucapan dan tindakan. Jadi kalau pikirannya banyak, nanti ucapannya juga banyak. Karena ucapannya banyak, tindakannya juga banyak. Jadi kapasitas memori ibu-ibu itu jauh lebih besar dibandingkan bukan kapasitas memori ya, kapasitas yang daya tampung storage-nya itu daya tampungnya lebih besar daripada laki-laki. Dan nanti akan ada kondisi seperti ini. Cara membuat folder wanita itu biasanya lebih rapi dibandingkan cara membuat
foldernya otak laki-laki. Jadi kalau ini bagian laki itu folder ya, folder itu kotak-kotak penyimpanan arsip itu Pak ya. Nah, apa yang pernah saya baca itu kalau laki-laki itu kotak-kotaknya itu ternyata ada satu kotak yang kosong. Laki-laki itu bisa menggunakan kotak kosong itu. Tidak ada cerita ya, tidak ada atau inilah kasus-kasus. Bapak Ibu pernah ada yang suka hobi mancing nggak? Atau pernah melihat komunitas orang mancing? Boleh dicek. Kira-kira lebih banyak laki-laki atau wanita? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa? Jadi itu laki-laki itu karena di dalam otaknya itu ada folder yang kosong. Itu hanya laki-laki yang bisa menggunakan folder kosong tersebut. Artinya apa? Laki-laki itu masih bisa menggunakan apa ya? Kegiatan-kegiatan yang seolah-olah tidak ada isinya. Mancing itu kan nunggu terus ya. Ya. Kalau perempuan nggak bisa mikir. Nah, apa sih yang dicari mancing itu? Nggak ada sensasi. Tapi kalau bagi laki-laki, sudah laki-laki sampai kapanpun melaksanakan hobinya, laki-laki pada saatnya juga nanti bisa menggunakan folder kosong seperti itu. Termasuk itu ya nanti ya kalau ada yang suka nongkrong-nongkrong di sebelah ini gitu, pasti laki-laki. Karena itu menggunakan folder kosong itu lah. Ya. Ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul di situ, nggak tahu apa yang dibicarakan ya. Mudah-mudahan yang dibicarakan yang baik-baik. Tetapi laki-laki tetap pada dasarnya ada kotak kosong yang ini. Misalnya lepas kursus, merokok di situ pasti laki-laki. Wanita kan jangan merokok ya. Jangan nggak ada minum-minum gitu. Meskipun ada, tetapi ya secara umum yang diselidiki para ahli seperti itu. Itu kan sebenarnya folder kosong. Apa gunanya minum-minum? Apa gunanya ngobrol-ngobrol kekaruan gitu? Apa gunanya mancing berjam-jam hanya dapat satu ikan kecil misalnya? Tapi kalau sudah sensasi bagi laki-laki itu hobi Pak, mengasihkan. Nanti ada hobi untuk membuat pergerakan-pergerakan yang sensasional itu ada di otaknya laki-laki. Ini yang berikutnya ini kira-kira gambar apa? Berantem. Malah. Banyak pengalamanku ya. Enggak apa-apa. Jadi bagian yang pembelajarannya ya. Ini bahasa saya seperti ini. Yang baik. Bahasa saya seperti ini. Ada struktur otak laki-laki itu memang pada dasarnya pria itu bukan pendengar yang baik. Ada salah satu buku kemudian ada cerita-cerita seperti ini. Misalnya kita sedang melakukan perjalanan ya suami istri sedang melakukan perjalanan boleh nggak sama anak-anaknya melakukan perjalanan misalnya ilustrasinya misalnya dari sini perjalanannya misalnya ke Cirebon lewat Jor gitu ya lewat Jor kalau dulu belum ada jalan atas itu kan dari Jor masuk ke jalan Cikampek itu kan antrinya panjang banget ya Pak Kolden tahu ya Pak Syedi tahu insya Allah masing-masing orang di sini tahu anak Syedin tahu ya itu kan antrinya panjang. Nah suatu saat perjalanan berikutnya itu sampai kepada ini misalnya kira-kira di kilometer 40 itu si wanita itu bertanya pada suaminya, Pak capek nggak Pak? Enggak, bagus. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba raut mukanya perempuan beda. Mas kenapa? Nggak apa-apa. Ya kalau ada masalah cerita, nggak apa-apa. Ya, artinya apa? Karena laki-laki itu bukan pendengar yang baik, dia tidak tahu maksud dibalik kata-kata perempuan itu. Pak capek enggak? Mungkin dia pengen istirahat dulu, mungkin dia pengen ke toilet dulu, mungkin dia pengen ambil nafas dulu, wanita ya. Tapi wanita kan nggak bisa ya menyebutkan secara to the point itu kan nggak bisa ya. Nah sudah menyebutkan wanita tidak bisa menyebutkan to the point nggak bisa, dasar laki-lakinya memang bukan pendengar yang baik, kurang perhatian gitu. Akhirnya ya itu tadi sepanjang perjalanan itu kayak cemberut, ya itu kayak bacanya akhirnya persepsinya oleh itu berantem gitu ya. Yaitu beda-beda pendapat seperti itu barangkali hal-hal yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu sampai kapanpun tetap akan selalu ada hal-hal seperti itu. Laki-laki pada dasarnya tidak menjadi pendengar yang baik, perempuan pada dasarnya tidak bisa ngomong itu terus terang to the point, pakai logika to the point langsung. Ya kalau ya kadang-kadang kalau laki-lakinya tidak terlalu paham ini, ngomong aja terus terang gitu. Kan kita udah ini sudah berkeluarga lama, kenapa
masalah ini, bukan masalah itu. Wanita tetap nggak bisa apa sih ori gitu loh. Apa yang diinginkan diomongkan secara gamblang itu tetap itu ada otak wanita nanti yang ingin saya sampaikan di akhir sesi itu nanti strukturnya seperti apa itu yang ingin saya sampaikan. Pria bukan pendengar yang baik, wanita tidak bisa menyampaikan kata-kata secara kasat mata yang real itu. Nah berikutnya ini gambar apa nih? Pinocchio. Ini pasti langsung dipahami laki-laki. Bohong. Ya. Pria itu cenderung berbohong. Ya. Pengalaman banyak. Ya. Enggak, tapi nanti di otak wanita itu ini dia tahu bahwa suaminya bohong, tetapi dinetralisir di struktur otak tengahnya itu. Dia tahu persis. Nah, ilustrasi seperti ini sering saya sampaikan kalau peserta di klubnya itu orang kantoran. Orang kantoran kalau bapak-bapak itu kan biasa ya lembur dan sebagainya ya. Apa yang terjadi kemudian? Ditelepon sama ibu. Apa di mana? Ini masih nafas. Nanti sampai jam berapa? Ya nggak tahu, tergantung bos misalnya. Nah setelah itu kan bapak-bapak ya, ada beberapa bapak-bapak yaitu tadi menggunakan kain kosong ya. Pulang dari kantor itu ada kondisi-kondisi tertentu yang senang ya main dulu, ngopi-ngopi dulu, di kafe dulu. Nah suatu saat kalau ditanya istrinya nanti kebetulan lagi ya istrinya kadang-kadang pertanyaannya investigatif, kemana aja? Nah apa yang terjadi? Tadi rapat, cenderungnya pasti mencari alasan-alasan pulang telat itu mencari dari kepintaran laki-laki itu seperti itu. Rata-rata ya, itu ya mayoritas ya, tinggal levelnya nanti masing-masing orang bisa berbeda-beda. Nah ini barangkali nanti pendapat para ahli itu yang disyaratkan. Kalau saya suka itu ya, salah satu saran Bapak Ibu sekalian kalau pengen memahami tentang itu ya komunikasi laki-laki perempuan, saya paling senang menikmati ini YouTube-nya dokter dan psikolog Aisyah Dahlan. Oh iya. Ya itu termasuk yang cuman itu levelnya tinggi kalau bagi saya, tapi ini kalau ini rendah saja. Nah yang disarankan oleh para ahli itu wanita pun kalau bisa pertanyaannya dengan pertanyaan investigatif. Karena rata-rata laki-laki gampang bohong, ditanyanya kayak neken, main aja, ya udah pasti bohong. Jadi memancing laki-laki bohong. Nah, yang disarankan itu kalau bisa gini, wanita itu pertanyaannya diganti dengan intonasi dan bahasa yang lebih menyenangkan. Meskipun lembur, mudah-mudahan tetap ini tetap bisa jaga kesehatan. Oh iya gitu. Laki-laki langsung keluar ininya laki-lakiannya merasa bangga didoakan wanita dan sebagainya. Dia pun merasa dihargai dengan kata-kata seperti itu, kan didoakan. Tapi kalau orang tidak paham seperti itu ya itu bahasa-bahasa intonasi naik dan sebagainya, investigatif dan sebagainya, kayak nggak percaya gitu. Sudah nggak percaya pasti cenderungnya bohong. Wanita cenderung menangis. Mama kalau di sini bukan tipe-tipe wanita menangis. Level femininnya tidak seperti yang di buku-buku. Tapi kan ada sensasi ya kalau nangis ya Bu ya. Ngerasain enggak? Ya lega gitu ya. Betul. Ya emosinya keluar. Ini menjadi ini menangis itu kalau dari segi psikologi itu salah satu strategi menurunkan stres. Menurunkan stres itu saya pernah dulu pada saat dulu sering nyetir itu suka dengerin talkshow di radio. Itu salah satunya ini menurunkan stres. Ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berbagi. Ceritakan pada orang-orang yang dipercayai. Tapi ya itu tadi kalau di kantor gampang curhat ada risiko, ya itu kan risiko ya. Yang pertama berbagi. Yang kedua adalah menangis. Ya, menangis itu bisa menurunkan stres, apalagi kalau menangisnya di sepertiga malam. Oh itu level stresnya bisa langsung drop banget.
Cuman di sini ada orang yang tidur di masjid ternyata bukannya Stres. 3 malam ini malah bangunnya kesiangan. Ini tidur ya. Ya. Yang ketiga ini, satu berbagi, kedua menangis, yang ketiga adalah berpelukan. Berpelukan pada pasangan yang sah. Itu menurunkan stres. Kalau bukan kepada pasangannya malah menimbulkan tambah stres baru. Kok ketawa nggak? Sebetulnya bukan pengalaman Pak Awan. Nggak cerita-cerita sinetron lah. Nah tadi Bu Mala sempat ini bukannya teriak. Kalau teriak itu namanya pain relief. Kalau kita punya tekanan-tekanan itu kita ini ya, kita munculkan dengan secara maksimal ya. Misalnya, tetapi jangan di depan umum, tapi kalau saran Pak Ahli misalnya di atas gunung atau di laut yang kira-kira, karena kalau di alam itu kan sebenarnya di situ ada energi-energi ya. Kalau energi-energi itu kita lepaskan dan sebagainya, nanti energi itu balik kepada kita meskipun jauh, tapi itu tetap ada cara-cara. Misalnya kita kesel sama orang gitu ya, kita di pinggir pantai teriakan, karena laut ya relatif prosentasenya kecil. Misalnya kita sebut sama si A gitu, kita teriak aja jatuh ya sampai sana, itu emosinya bisa ini apa ya, stresnya bisa berkurang. Jadi namanya pain relief. Strategi saya mempunyai buku namanya Cognitive Theory Therapy. Jadi terapi kalau kita punya masalah-masalah dan sebagainya, menyamakan gelombang antara pikiran, ucapan dan tindakan. Wanita cenderung menangis dan kadang-kadang menjadi sebuah senjata. Jadi kalau lagi berantem, kalau udah wanita nangis sudah laki-laki itu dulu. Gak tahu kalau laki-laki di sini. Sama-sama tidak. Nah, kalau belanja gimana Pak? Persepsi dari ya. Dari buku yang pernah saya baca itu kata-katanya seperti ini. Belanja itu adalah surga bagi wanita, neraka bagi laki-laki. Ya. Sebelum pandemi dulu ya, saya kalau nganter istri saya belanja itu, misalnya lah ke Matahari, saya ini kisah nyata. Itu kalau dari ini ya, dari Matahari. Dibukeri balik sini. Tapi kalau ditanya laki-laki, sudah dapat belum? Belum. Itu kisah nyata saya. Gile-gile. Nah nanti apa yang terjadi kemudian? Nanti kalau udah jalan di rumah, masih di jalan, itu kadang-kadang tadi kayaknya orangnya yang punya katanya bagus juga. Perempuan seperti itu. Ya. Dan bagi wanita itu sensasi ya, yang lihat-lihat ini dan sebagainya itu bagi wanita sensasi. Termasuk ini, bapak-bapak, ini pertanyaan jujur Pak. Bapak-bapak tahu nggak Pak, harga di Alfa sama Indomaret harganya beda? Bapak-bapak tahu nggak? Tahu nggak? Itu sebetulnya otaknya perempuan. Bisa membedakan satu persatu tisu harga jadi Indomaret berapa, di Alfa berapa, itu perempuan. Keju itu telur, itu tahu persis kan? Tapi kalau laki-laki beli aja. Wanita tidak bisa memikir Pak bahwa dari pindah dari Indomaret ke Alfamart itu tambah parkirnya 2000 itu kan bisa mikir. Karena sensasinya seperti itu. Surganya perempuan di situ. Itu belanja. Nah, nyikapinya bagaimana? Kalau saya dulu Pak, waktu itu sering nganter istri itu saya belanja, strateginya gimana? Strategi saya adalah kerjaan. Tolong mama ditemenin deh. Terus bapaknya ngapain? Ya saya mending itu ya, kalau dulu kan di Celuduk itu kalau di mana-mana dulu kan ada itu yang pakai mesin 20.000 gitu ya. 30 menit ya itu layar gitu. Lumayan Pak. Karena Pak, wanita itu Pak senangnya belanja seperti itu. Tetapi kalau didampingi lakinya itu nggak nyaman juga, nggak bebas nih. Iya kan ya? Iya. Artinya apa? Ya saya berikan kebebasan karena saya tahu ilmunya. Saya berikan kebebasan. Kalau anak kan dia tidak ada risi-risinya gitu, santai aja gitu. Jadi masih bisa berpikir merdeka, keliling-keliling sepuasnya silahkan aja. Nah nanti akan ada kondisi itu tadi yang berkaitan ya sudah dari sini sudah jalan pulang itu kayaknya yang merah tadi kayaknya bagus deh, kayak ini kayaknya itu ternyata di otaknya perempuan itu nanti ada porsi namanya porsi ini keraguan.
Ini sebuah contoh tentang belanja, kemudian seperti ini. Bapak-bapak, ada pertanyaan. Pernah nggak Pak, istri bapak-bapak nanti pernah bertanya nih, misalnya mau pesta atau sumpah, baju ini pantas nggak kayak? Pernah ya? Baju ini pantas nggak untuk pestanya Pak ini? Bapak-bapak tuh pernah punya pengalaman seperti itu? Pak Herudin pernah ya? Ya. Jawabannya apa Pak Faridin kalau ditanya seperti itu? Bapak-bapak kalau ya? Bagus. Kalau jawabannya bagus itu kira-kira memuaskan nggak? Belum tentu juga, belum tentu Pak. Ya alhamdulillah bukan istrinya Pak Nesruddin. Tapi pelajarannya adalah seperti ini. Rata-rata bapak-bapak itu wah sama aja gitu. Pengen segera selesai, pengen segera berangkat tuh. Tapi bagi wanita beda Pak. Nah, apa yang diharapkan, apa yang saya pelajari itu harapannya gini Pak. Bapak-bapak itu ya dasarnya tadi bukan pendengar yang baik, pendengar itu sekaligus menyimak ya. Saya pribadi menyarankan Bapak sebisa mungkin melihat kecenderungan pasangan hidup kita, kesukaannya mungkin warna-warna apa, misalnya warna colornya dan sebagainya, atau warna mati dan sebagainya. Dan itu menjadi senjata kita untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti itu kepada istrinya. Nah, wanita itu nanti akan menjadi seperti itu. Sejatinya wanita itu sebetulnya sudah tahu jawabannya, tapi butuh konfirmasi gitu loh. Iya, rasanya udah lega kalau sudah dikasih komentar laki-lakinya gitu. Nah, bahasa yang saya pengen saya sampaikan adalah kalau bapak-bapak menjadi latihan menjadi ini pengen membuat hubungannya harmonis dan sebagainya, lihat kecenderungannya seperti itu aja. Setelah itu Pak, uji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh iya itu pas kerudungnya matching dengan ini dan sebagainya. Mama kan sukanya kalau ini dicocok dengan ini. Bukan masalah bohongnya. Itu sensasi yang ingin dirasakan wanita itu seperti itu. Oh suamiku ini sweet banget gitu. Nah, kalau persepsi wanita sudah seperti itu Pak, Bapak kan tinggal menikmati hasilnya ya. Mau apapun kapanpun kan tidak ada kendala apa-apa gitu. Tapi kalau enggak ya kadang-kadang kan itu tadi wanita kadang-kadang berat juga untuk memberikan pelayanan kepada suami, nanti ada di struktur otaknya. Ini akan menjadi penting. Kemudian ini aku apa yang dia lihat Pak. Ya, tapi pesannya itu beristri dua. Itu maskulin. Kalau persepsinya langsung beristri dua itu maskulin. Ya. Bapak-bapak kalau membahas poligami kan menarik banget. Kesukaan kita. Dan boleh loh ya. Boleh Pak Ustadz Ismet ya. Nah, tapi kalau bicara sama wanita Pak, oh kajiannya itu lagi. Gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini nih Pak ya. Dalam kondisi ini ya, saya pelajari dari psikologi sama neuroscience yang pernah saya pelajari. Itu di dalam rumah Pak, di dalam rumah jangan biarkan ada dua ratu dalam satu rumah. Itu potensi konflik, potensi ininya tinggi banget, dan itu bisa menjadi kompor yang meledak. Nah kebetulan ini ada salah satu seorang yang maconya luar biasa, ada keinginan untuk itu ya, sudah punya istri, pengen ada keinginan untuk mengganti. Apa yang terjadi? Wanita kan tidak bisa dimaju, bisanya diratu. Enggak, secara umum aja perasaan wanita kalau misalnya suaminya ini ada dialog murid-murid saya itu seperti ini, ada dialog suami sama istri, si suami si istri mengingat, Pak mudah-mudahan ini Pak ya, apa sih keluarga kita itu dilindungi dari hal-hal yang haram. Oh iya, termasuk dalam hubungan suami istri. Si suami menjawab, naudzubillah bundalik saya nanti terprosok pada hal-hal yang haram. Iya Pak, tapi yang saya khawatirkan itu adalah suamiku itu nanti ini melakukan kegiatan-kegiatan yang di sana halal. Punya istri lagi yang halal Pak. Kalau di kajian-kajian fikih nanti bahkan itu, kalau kajian-kajian fikih tidak perlu persetujuan istri. Tapi perasaan wanita yang penting adil ya. Kriterianya apa adil?
Iya. Ya. Enggak, ini berarti ini level kedewasaan Budiana tentang memahami agama itu. Jadi maksud saya memang egonya Budiana sudah bisa diturunkan, nggak apa-apa. Tetapi pada umumnya wanita mana ada yang selera dimadu. Ya Pak Bu, ini yang berkaitan dengan seperti itu. Maksud saya seperti ini Pak Bu. Termasuk itu ya, bukan masalah istri lebih dari satu ya. Saya punya pengalaman real. Saya itu kan di sini kan itu ya, kalau ponaan-ponaan saya habis kuliah itu kadang-kadang saya tampung dulu sementara sebelum karirnya berhasil dan sebagainya. Saya punya pengalaman real. Saya pernah menampung ponaan saya itu laki-laki di rumah dan sebagainya. Bukan di atas kamarnya 2, anak saya satu Y1, artinya sudah berbulan bahkan bertahun-tahun yang meniti karirnya. Setelah mandiri dia pamit, om saya pengen mandiri dan sebagainya. Sekarang malah di apartemen mana gitu karena karirnya udah lumayan banget. Itu relatif tidak ada masalah. Di kemudian tahun itu suatu saat saya ponaan saya perempuan. Saya tampung di sini ya sama dengan cara-caranya apa yang terjadi. Itu setiap saat, setiap tindakan, setiap ini, detik, setiap ini dikomentari itu saya. Itu ya di dinas itu ya jalan kok gitu pakai agak sensitif diomongin ini pulang seperti nggak saling gitu aja diomongin ini sama omnya kok seperti nggak ada. Bukan masalah itunya etika dan sebagainya, ternyata bagi wanita itu gimana? Dia seperti tidak rela kalau ada suaminya itu memberikan, meskipun itu keponakan. Meskipun termasuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat dulu pernah itu ya pernah menampung ibu kita. Kalau ibunya istri pasti kan ya hubungan antara suami sama ibunya istri itu kan pasti ya mayoritas laki-laki itu menjadi dambaan banget dari ibu mertua dari perempuan. Tapi akan lain halnya kalau yang ditampung itu ibunya laki-laki. Karena di situ ada dua ratu. Meskipun ibunya itu tetap ada rasa wanita itu seperti di nomor 2 kan itu sangat-sangat tidak nyaman bagi wanita. Minta tolong kalau saya apa yang saya baca salah, minta tolong dikoreksi. Betul ya? Ya. Ya Bu Mala kan punya kisah nyata ya. Ya. Ini strategi rumah tangga memang seperti itu. Jangan ditaruh di rumah yang sama, akhirnya dikontrakkan di sebelah. Itu kalau menurut saya itu win-win solution gitu, ya. Oh malah rumah sendiri ya. Ya itu kan strategi ya, maksudnya strategi mengatasi komunikasi dalam rumah tangga. Tapi kalau di rumah ya, meskipun ibunya suami loh ya, itu tetap ada perasaan gimana gitu. Ya naturnya itu gitu. Apalagi kalau sama anak gitu ya, itu ini ya nakodanya ada 2. Mamanya pengen anaknya segera mandi, kalau nanti eyangnya nanti jangan galak-galak lah. Itu selalu gitu ya.